FPI dalam bayangan saya itu orang-orang yang suka demo gitu, dikit-dikit demo karena mereka pengangguran, karena mereka nggak punya kerjaan. Jadi kalau dibayar nasi bungkus atau dibayar 50.000 mereka mau aja ikut gitu. Dan mereka nggak peduli mau dukung capres mana, calon gubernur mana, bisa-bisa aja selama ada bayarannya gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang selalu menganggap bahwa hidup ini nggak adil. Yang selalu resah dan gelisah melihat perempuan cantik tapi kok jalannya sama cowok biasa aja. Atau sebaliknya, cowoknya ganteng banget tapi kok ceweknya biasa aja. Percayalah kalian nggak sendiri. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti itu gitu. Nggak penting emang, tapi kepikiran juga. Nah, sama nih kayak yang kasus belakangan ini ya. Jadi belakangan itu ada banyak penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 di banyak daerah, banyak orang ditangkap karena mereka ini dianggap berpotensi melakukan tindak kejahatan, menyerang negara, mengancam ketahanan negara. Makanya mereka ditangkap. Dari sekian banyak orang ditangkap itu, ternyata banyak dari mereka adalah orang-orang FPI, anggota aktif FPI yang ikut pelatihan, yang ikut pengajian, atau simpatisan FPI yang di rumahnya tuh banyak aksesoris FPI. Dari sini saya jadi sadar bahwa ternyata FPI dalam bayangan saya itu salah gitu. FPI dalam bayangan saya itu orang-orang yang suka demo gitu, dikit-dikit demo karena mereka pengangguran, karena mereka nggak punya kerjaan. Jadi kalau dibayar nasi bungkus atau dibayar 50.000 mereka mau aja ikut gitu. Dan mereka nggak peduli mau dukung capres mana, calon gubernur mana, bisa-bisa aja selama ada bayarannya gitu. Saya pikir FPI itu sekedar rusuh-rusuh kecil lah, demo-demo yang ada di Jakarta dan seterusnya itu. Saya pikir cuma sebatas itu. Tapi rupanya di dalam FPI ada tim yang selalu siap untuk melakukan penyerangan terhadap pemerintah, terhadap negara kita. Yang selalu siap untuk melakukan kerusuhan, skenario buruk agar terjadi chaos di Indonesia. Sudah seberbahaya itu rupanya begitu. Ketika saya sadar sudah seburuk itu, ternyata PKS itu tetap konsisten gitu, tetap istiqomah untuk membela FPI. Jadi sebenarnya kan kita nggak kaget lah kalau PKS ini belain FPI, karena dari dulu udah kayak gitu. Ada rumusnya tuh, kalau ketika FPI tidak diperpanjang izinnya atau ketika FPI mau dibubarkan, itu PKS tuh ngebelain gitu. Ketika ada 16 laskar FPI ditembak mati, PKS juga belain. Tapi saya tuh nggak sampai pada kesimpulan itu gini. Saya pikir itu hanya kepentingan politik aja mereka belain gitu. Tapi ternyata sekarang dengan sudah segamblang ini, sudah Densus 88 bergerak dan sudah ada data-data sekonkret itu, sebanyak itu. Tapi masih mau dipungkiri sama PKS gitu. PKS minta agar kasus ini diinvestigasi secara menyeluruh karena dianggap pengakuan orang-orang yang ditangkap oleh Densus 88 itu dianggap hanya pernyataan sepihak katanya, tidak berimbang. Saya bingung berimbang itu harus seperti apa. Kemudian ada juga orang PKS yang meminta agar kasus ini tidak melebar kemana-mana. Maksudnya kalau ada penemuan aksesoris FPI di rumah orang yang ditangkap oleh Densus itu, jangan langsung disimpulkan itu orang FPI katanya. Seolah-olah seperti itu. Saya jadi berpikir bahwa nampaknya ideologi PKS dan FPI ini sama gitu. Seolah-olah ini satu kesatuan, udah sama kayak NU sama PKB begitu ya. Atau Muhammadiyah sama PAN, udah kayak gitu. Nah FPI ya PKS partainya gitu. Sudah sedekat itu nampaknya gitu. Makanya saya jadi nggak heran ketika kemudian Kiai Said Akil mengatakan bahwa pintu masuk bagi orang-orang yang ingin menyerang pemerintah, menyerang negara kita itu adalah ajaran-ajaran Wahabi. Pintu masuk gitu. Pintu masuk. Tapi Kiai Said hanya cukup sampai di situ, hanya stop sampai di situ. Padahal kalau mau dilanjutkan sebenarnya lanjutin aja, misalkan kalau pintu masuknya adalah Wahabi, ajaran Wahabi, maka outputnya kaum khawarijnya ya orang-orang FPI. Orang-orang FPI gitu. Makanya kemudian mereka itu ditangkap-tangkepin sekarang sama Densus 88 gitu. Nah, tapi dari sekian banyak pembelaan yang dilakukan oleh PKS gitu terkait kasus-kasus belakangan ini, ada satu pernyataan PKS yang membuat saya jadi kepikiran gitu sampai sekarang.
PKS bilang bahwa kasus-kasus penyerangan yang ada di Indonesia itu bukan terkait ideologi, bukan soal keyakinan, bukan soal kelompok. Ini soal ketidakadilan pemerintah katanya. Ketidakadilan. Saya kalau dengar pembelaan seperti ini jadi teringat zaman dulu kaum Khawarij gitu ya. Jadi pada zaman Nabi itu ketika habis perang dan ada harta jarahan perang mau dibagi-bagikan sama sahabat dan Nabi Muhammad SAW itu, tiba-tiba datang kaum Khawarij. Kaum Khawarij bilang, "Hei Nabi, berlakulah adil, bersikaplah adil." Nabi kan udah kerja gitu, mau bagiin harta jarahan perang, udah capek-capek begitu, dibilang seolah-olah, dituduh seolah nggak adil gitu. Ya Nabi menjawab gitu, kalau saya dianggap tidak adil gitu, lalu siapa yang bisa adil gitu? Ayo siapa? Dia kaum Khawarijnya merasa tuh seolah-olah mereka tuh bisa juga berlaku adil gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, ada sahabat yang mendengar percakapan ini dan kemudian minta izin kepada Nabi. Minta izin Nabi, izin untuk menebas orang-orang ini, untuk ngebunuh orang-orang ini. Cuma Nabi nggak izinkan, udah biarin aja lah. Kaum Khawarij, orang-orang ini memang adalah orang-orang yang selalu merasa bahwa sholatnya adalah sholat yang jauh lebih baik dari muslim lainnya. Mereka ini juga adalah orang-orang yang merasa bahwa ibadah puasanya itu lebih baik dari muslim-muslim lainnya. Udah biarin aja katanya. Mereka emang nggak gitu. Nah, dari kriteria yang disebutkan oleh Nabi tadi begitu, yang merasa ibadahnya paling benar sendiri, yang merasa paling suci sendiri gitu, itu ternyata sampai sekarang di tahun 2021 kriteria seperti itu tuh masih ada di tengah-tengah kita gitu. Ada. Bahkan mereka merasa bahwa di surga nanti mereka bisa mengatur mana yang bisa masuk surga, mana yang enggak gitu. Sudah separah itu. Sudah separah itu. Nah, tapi kan apa ya, meskipun FPI dan PKS ini punya banyak kesamaan, sama-sama kaum Khawarij atau kaum radikal atau kaum pemberontak begitu ya. Tapi kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Emangnya kalau PKS dan FPI ini bertindak seperti ini, itu apa sih untungnya kepada Indonesia gitu? Apakah itu ada keterkaitan dengan jaringan internasional mereka gitu? Karena kalau kita lihat PKS dulu pernah membantah atau menyudutkan polisi ketika polisi itu menangkap atau menangani 20.000 kotak amal, mengamankan gitu ya, yang diduga kotak amal ini disumbangkan untuk jaringan internasional untuk melakukan kerusakan di negara-negara lain. Ya ini aneh memang ya, organisasi yang dianggap berbahaya melakukan tindak kejahatan kerusakan di negara-negara asing itu ternyata dana mereka salah satunya dari kita gitu, yang disumbangkan secara sukarela dan tersebar di seluruh penjuru negeri gitu, 20.000 kotak amal, dan kita nggak nyadar kalau kita tuh menyumbang kerusakan kepada negara-negara lain gitu. Nah, PKS yang bersikap seperti itu, apakah kemudian itu memang ada hubungannya dengan organisasi di luar? Dan dulu pernah juga ada anggota DPRD PKS yang ditangkap sama Densus 88 terkait kasus ini. Jadi dia tuh mau nyumbangin donasi dari Indonesia, kemudian masuk secara ilegal dan ditangkap gitu, dideportasi sama Turki. Kemudian itu yang kemudian ditangkap sama Densus 88, meskipun tidak terbukti gitu, tidak terbukti. Tapi dari kasus ini kan nampaknya tuh sangat keterkaitan gitu, ada banyak keterkaitan. Saya jadi teringat dengan pengalaman pribadi ketika tahun 2007 dan 2008 begitu, ketika kira-kira setahun. Jadi dulu kan saya sekolah gitu di pesantren, kemudian ada wajib mengajar 1 tahun dan saya dikirim ke satu kota di dekat Jakarta. Ya adalah kotanya, saya nggak mau sebutkan. Kemudian di pesantren itu saya ngajar. Belakangan saya sadar bahwa pesantren itu ternyata adalah pesantren yang mayoritas guru-gurunya adalah orang-orang PKS. Maka ketika ada acara PKS, kumpulnya di sekolah. Di sekolah itu. Meskipun sekolah ini bukan sekolah PKS gitu ya. Cuma ngeri-ngeri juga pemahaman orang-orang ini gitu. Yang musik itu haram, yang lain itu kafir, yang seolah-olah yang berbeda dengan mereka itu lebih kotor begitu. Setiap minggu, setiap hari Jumat, ketika ada khutbah Jumat, itu yang pertama kali disampaikan oleh si penceramah atau khutbah itu, khotib itu selalu soal bid'ah gitu. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu ya hal-hal baru semacam doa bersama, ngaji tahlil, berzanji dan seterusnya.
Karena setahun dicokoki dengan doktrin seperti itu gitu, saya jadi kepikiran gitu, nggak sempat meyakini tapi kepikiran juga, jangan-jangan bener nih, aktivitas atau kegiatan seperti ngaji bersama, tahlil itu justru membuat kita untuk mengantarkan kita ke neraka gitu. Sempat terpikir, tapi saya nggak sampai meyakini karena pondasi saya belajar berkata sebaliknya begitu ya. Tapi dari pengalaman saya, dari kasus-kasus yang ada di berita-berita yang ada sekarang gitu, itu punya satu kesamaan. Dari cerita zaman Nabi itu punya satu kesamaan, bahwa mereka ini kayak kaum Khawarij, mirip gitu. Orang-orang yang merasa paling suci sendiri, merasa paling benar sendiri. Jadi saya kalau bisa mengira-ngira atau memprediksi, nampaknya mereka ini emang keturunan Khawarij dari dulu gitu. Keturunan orang-orang pemberontak dari zaman Nabi gitu. Orang-orang Islam memang, tapi kaum pemberontak gitu, kaum perusaknya gitu ya. Saya nggak khawatir sebenarnya. Kalau dulu saya sempat berpikir seperti ini, PKS itu belain FPI karena soal politik aja, ini soal kepentingan politik. Karena PKS sadar bahwa orang-orang yang memilih mereka ini banyakkan orang-orang FPI atau fansnya si Rizik atau yang Munarman dan seterusnya. Jadi mereka belain lah gitu. Tapi dengan fakta sebanyak ini, dengan data-data yang dikumpulkan oleh kepolisian Densus 88, tapi PKS itu tetap ngebelain, tetap membantah dan menganggap ini tidak berimbang begitu. Saya jadi takut dan khawatir ini sudah soal ideologi, soal keyakinan bersama gitu, soal kesamaan keyakinan. Jadi bagi saya FPI dan HTI yang sudah dibubarkan itu bagus. Tapi nampaknya masih ada satu lagi yang perlu kita urusin gitu, PKS gitu. Karena kalau sampai PKS berkuasa di Indonesia dan menjadi partai mayoritas seperti PDIP misalkan hari ini gitu ya, saya kok jadi curiga atau nggak yakin, nggak pede bahwa negara ini akan tetap nasionalis, tetap Pancasila gitu. Saya nggak pede sekarang gitu, gara-gara ada kasus-kasus seperti ini. Tapi kemudian pertanyaannya kan, apa yang bisa kita lakukan bersama? Apa evaluasi yang bisa kita lakukan agar ke depan ini tidak terjadi gitu? Saya nggak tahu deh apakah PKS ini bisa dibubarkan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi mungkin bisa saja kita mengkampanyekan agar tidak memilih PKS gitu ya. Ya meskipun sebenarnya PKS ini partai kecil gitu, tapi loyal aja mereka, kecil aja gitu, tapi loyal. Ya bahaya ya enggak, tapi kok ada kok nyebelin gitu. Kayak gitu kira-kira. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Mungkin saya jadi belajar dari, kita semua tuh harus belajar dari kasus pembekuan rekening FPI. Jadi ketika rekening FPI dibekukan, secara otomatis aktivitas FPI itu tidak bisa efektif gitu. Bahkan ketika Rizik sang pimpinan ditangkap oleh polisi, tidak sampai membuat kerumunan atau tidak mampu untuk menciptakan demo aksi massa yang lebih besar dari 212, nggak mampu. Karena apa? Rekeningnya udah diblokir duluan gitu. Uangnya udah nggak ada konsolidasi, udah nggak ada bus-bus gratis yang bisa dikirimkan ke Jakarta, udah nggak ada. Jadi bagaimana cara menangani ini ya, kita harus tangani secara menyeluruh gitu. Misalkan semua orang, semua ustadz yang terkait dengan FPI dan HTI itu mesti di stop pendanaannya. Maksudnya di stop job-jobnya gitu. Tidak boleh masuk ke kementerian, tidak boleh masuk ke televisi, stasiun televisi dan media gitu. Harus di stop. Supaya apa? Supaya mereka ini nggak bisa bergerak karena kalau nggak ada logistiknya mereka nggak bisa bergerak. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa ini soal kerjasama banyak pihak gitu. FPI, PKS, GNPF, dan lain-lain itu hanya soal nama-nama aja. Sebenarnya mereka punya satu kesatuan gitu. Ya terbukti dengan kasus yang ada sekarang itu. Kalau mau bukti, mari kita ingat dulu ketika Istimewa Ulama yang dilakukan oleh GNPF itu menghasilkan 2 rekomendasi calon presiden. Yaitu pertama Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz Abdul Somad nggak mau gitu, tapi ya mungkin Ustadz Somad ini udah diprediksi nggak akan mau jadi capres, tapi dimasukkan juga rekomendasi itu supaya supaya menarik perhatian karena masa pendukung Abdul Somad ini banyak gitu. Nah, lalu Salim Segaf Al-Jufri ini siapa? PKS.
kader PKS. Jadi namanya aja ulama, istimewa ulama, namanya aja GNPF MUI, kemudian FPI dan macam-macam itu dari berbagai organisasi agama gitu. Tapi sebenarnya ya PKS juga gitu. Makanya kemudian rekomendasinya siapa? Salim Segaf Al-Jufri. Jadi kita tuh harus bekerja sama gitu. Kalau mereka bisa bekerja sama, kita juga harus bisa gitu. Orang-orang seperti FPI bergerak di lapangan, bergerak di demo. Ya kita juga harus sadar bahwa di media sosial, di lingkungan elit begitu, ada orang-orang PKS, ada orang simpatisan FPI, ada orang tokoh-tokoh oposisi yang dimanfaatkan atau memanfaatkan momentum untuk menyerang pemerintah yang memiliki kesamaan tujuan, juga ikut-ikutan komentar sekarang gitu. Banyak lah itu yang nggak perlu saya sebutkan orang-orangnya, itu nggak penting ya. Tapi kita juga poin penting lagi, kita harus kerjasama gitu, minimal menyebarkan video-video yang bisa membongkar kasus-kasus ini gitu, yang untuk melemahkan kelompok-kelompok mereka ini, karena mereka punya cyber army dan itu dibiayai salah satunya dari kotak-kotak amal yang sudah diamankan oleh polisi yang 20.000 kotak amal itu gitu. Salah satunya itu untuk cyber army mereka gitu. Jadi untuk Menteri Agama, daripada sibuk soal doa untuk lintas agama dan seterusnya, mending deh buat kebijakan bagaimana ustadz-ustadz yang terkait dengan ATI dan FPI itu di stop, supaya tidak ada mereka masuk ke media-media kita, tidak mencemari anak-anak muda kita, sehingga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian ada anak muda frustasi atau merasa benar sendiri, merasa suci diri, merasa berhak untuk membunuh orang lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Begitulah kura-kura.